Senin malam kamu nonton satu video, baca satu thread, atau ngobrol sama seseorang. Terus mendadak ngerasa, oke, besok hidup gue berubah. Jam 11 malam bikin to-do list, jam 11.15 cari sepatu lari, jam 11.40 hapus aplikasi yang mengganggu masa depan. Lalu 2 minggu kemudian, sepatu masih kinclong, to-do list hilang entah kemana, dan hidup balik ke mode lama. Aneh ya? Padahal kamu bukan gak mau berubah. Tapi kenapa setiap mau naik level, rasanya ada sesuatu yang narik kamu balik lagi? Ada fase aneh yang sering muncul di umur 20-an sampai awal 30-an. Kamu mulai sadar, banyak orang di sekitar pelan-pelan berhenti percaya sama diri sendiri. Mereka nggak selalu ngomong keras. Kadang bentuknya cuma kalimat kecil kayak, ya udahlah, realistis aja. Kayaknya hidup emang begini. Gue emang nggak bisa konsisten. Masalahnya, cara pikir kayak gitu nular. Dan kalau kamu lagi ada di fase semangat bentar, lalu drop lagi, hari ini kita nggak bakal bahas motivasi murahan yang bikin semangat 15 menit terus selesai. Kita bahas sesuatu yang lebih dalam, tapi tetap kebayang. Karena bisa jadi yang bikin kamu susah berubah itu bukan karena kamu males, tapi karena versi lama dari dirimu, diam-diam lagi berusaha bertahan hidup. Ya, kedengarannya dramatis, tapi bayangin dulu, ini seru. Coba lihat pola ini. Kamu kena pemicu dari luar. Bisa video produktivitas, bisa lihat temen tiba-tiba sukses. Bisa pas buka rekening terus kaget. Loh, kok segini doang? Dari situ datanglah rasa, ini momen gue. Besoknya kamu gercep, bangun lebih pagi, minum air putih 1 botol penuh, cari meal prep, buka LinkedIn, nonton tutorial bisnis, download aplikasi habit tracker yang tampilannya bersih banget, warna hijau semua, estetik sekali. Lalu masuk hari ketiga, mulai capek. Hari kelima ada ajakan nongkrong, hari keenam kerjaan numpuk. Hari ketujuh, hari ini istirahat dulu nggak apa-apa kali ya. Hari ke-10, hidup lama datang lagi pakai sandal, duduk santai di sofa dan bilang, nah, gini kan, enak. Yang nyebelin, kamu tahu, hidup lama itu bukan hidup yang kamu mau, tapi tetap aja kamu balik ke sana. Dan makin sering siklus ini kejadian, makin muncul pikiran, jangan-jangan gue emang orangnya nggak bisa konsisten. Jangan-jangan semua niat gue cuma impuls doang. Jangan-jangan gue cuma suka ngerasa mau berubah, bukan benar-benar berubah. Nah, lucunya, itu memang sering terjadi. Banyak orang sebenarnya bukan kecanduan hasil, mereka kecanduan sensasi memulai. Sensasi besok gue bakal beda itu enak banget. Kayak trailer film yang kelihatannya keren. Masalahnya, hidup nggak berubah di trailer. Hidup berubah di adegan yang sepi, berulang, dan nggak ada musik dramatis. Sekarang, bagian pentingnya. Pikiran kita itu bukan ruangan kosong yang netral. Bukan kayak whiteboard bersih yang tinggal ditulis target baru. Pikiran kita lebih mirip rumah yang dari dulu sudah ditempati banyak penghuni lama. Ada kebiasaan lama, ada rasa nyaman lama, ada cara mikir yang diwarisin dari rumah, sekolah, tongkrongan, dan internet. Ada identitas kecil yang nempel tanpa kita sadari. Jadi, waktu kamu bilang, mulai besok gue mau jadi orang disiplin, sehat, fokus, dan berani ambil peluang, yang kaget bukan cuma badanmu. Identitas lamamu juga ikut panik. Karena selama ini pola lama itulah yang dianggap aman. Itulah yang familiar, itulah yang bikin kamu merasa tetap jadi dirimu. Makanya saat kamu mau berubah, reaksi yang muncul sering aneh-aneh. Bukan cuma malas, tapi jadi cemas, takut gagal, overthinking, nunda-nunda dengan alasan yang terdengar masuk akal. Atau tiba-tiba pengen cari hiburan kecil yang nyaman. Tiba-tiba pengen buka HP, tiba-tiba pengen ngemil, tiba-tiba pengen mulai Senin aja deh. Padahal itu bukan karena targetmu jelek. Itu karena versi lama dirimu lagi bilang, kalau kita berubah segini jauh, terus gue jadi siapa? Kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Orang yang belum pernah hidup sehat akan merasa rutinitas sehat itu berat.
Tapi orang yang sudah terbiasa hidup sehat justru gelisah kalau 2 hari nggak gerak. Orang yang belum biasa bikin karya akan merasa duduk fokus 1 jam itu menyiksa. Tapi orang yang sudah terbiasa berkarya malah nggak tenang kalau sehari penuh cuma konsumsi doang. Jadi perbedaannya bukan di motivasi semata. Perbedaannya ada di apa yang dianggap normal oleh identitasmu. Kalau identitas lamamu masih merasa nyaman di level lama, kamu akan terus tarik ulur sama diri sendiri. Ini yang lebih mind-blowing sedikit. Banyak hal yang kamu anggap gue banget, itu sebenarnya hasil tumpukan pengaruh. Cara kamu lihat uang, cara kamu lihat kerja keras, cara kamu lihat tubuh, cara kamu lihat sukses, bahkan cara kamu mengisi pagi hari. Sebagian datang dari rumah, sebagian dari guru, sebagian dari teman, sebagian lagi dari timeline yang kamu lihat tiap hari tanpa filter. Makanya sekarang semuanya gampang jadi identitas kecil. Cara makan ada kubunya, cara olahraga ada kubunya, merek gadget ada kubunya, ngopi pun bisa punya suku sendiri. Dan tiap kali kamu nongkrong di satu sudut internet terlalu lama, pelan-pelan kamu mulai menyerap cara pikir tempat itu. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena manusia memang gampang meniru lingkungan. Makanya jangan heran kalau satu orang bisa jadi versi berbeda di tempat berbeda. Di kantor kalem, di tongkrongan jadi sok santai, di internet jadi komentator segala bidang. Yang bahaya, kalau lingkunganmu isinya orang-orang yang diam-diam sudah menyerah, kamu bisa ikut merasa bahwa mimpi besar itu norak, bahwa disiplin itu lebay, bahwa hidup biasa-biasa aja adalah satu-satunya pilihan dewasa. Padahal belum tentu. Jadi kadang masalahnya bukan kamu kurang niat. Masalahnya rumah di kepalamu terlalu ramai. Pintunya kebuka terus, semua opini masuk, semua kebiasaan nginep, semua algoritma numpang tinggal. Aduh, pantas capek. Nah, kalau begitu, gimana caranya keluar dari siklus ini? Pertama, kamu butuh alasan yang tarikannya besar banget. Bukan alasan tempelan. Bukan, kayaknya seru deh kalau hidup gue rapi. Tapi alasan yang bikin dada agak sesak kalau diabaikan. Kadang alasan itu datang dari momen kecil, tapi pas. Lihat orang tua mulai menua, lalu sadar kamu masih muter di tempat. Lihat tagihan darurat, lalu sadar tabunganmu rapuh banget. Naik tangga 2 lantai, ngos-ngosan. Lalu langsung kebayang kalau 5 tahun lagi tetap begini. Momen begitu sering lebih kuat daripada 100 kuat motivasi. Tapi ada satu hal lagi yang lebih nendang. Besok, coba jadi CCTV untuk hidupmu sendiri. Lihat 1 hari hidupmu apa adanya. Bangun jam berapa, pegang HP berapa lama, ngomong apa ke diri sendiri, makan seperti apa, kerja fokus berapa menit, kabur dari tugas berapa kali. Lalu tulis jujur, kalau pola ini nggak berubah, 3 tahun lagi hidupmu kayak apa? Kamar seperti apa? Badan seperti apa? Isi rekening seperti apa? Lingkaran pertemananmu seperti apa? Pikiranmu tiap malam seperti apa? Bukan buat menyiksa diri, tapi supaya kamu berhenti memoles kenyataan. Karena seringkali kita nggak berubah bukan karena nggak tahu caranya. Kita nggak berubah karena masih terlalu sopan pada versi hidup yang jelas-jelas nggak kita mau. Dan saat kamu benar-benar ngerasa, gue nggak mau jadi orang itu, disitulah tenaga buat berubah mulai punya akar. Alasan besar memang nggak selalu bertahan selamanya, nggak apa-apa. Bensin hidup kadang memang harus diisi ulang. Yang penting, jangan hidup dari semangat pinjaman doang. Cari alasan yang benar-benar kena ke kamu. Hal kedua, ubah lingkungan lebih cepat daripada identitas lama sempat menyesuaikan diri. Karena versi lama dirimu itu nyimpan jejak di mana-mana. Di aplikasi yang paling sering kamu buka, di kasur yang selalu jadi tempat kabur, di jam nongkrongmu, di orang-orang yang tiap hari kamu dengar, di akun-akun yang kamu follow. Makanya, perubahan besar sering mulai dari hal yang kelihatannya receh. Rapihin HP, unfollow yang bikin otakmu keruh, matikan notifikasi yang gak penting, bikin home screen kosong. Kalau berani, reset isi digitalmu dan mulai dari yang benar-benar perlu.
Nggak usah sampai dilempar ke danau juga sih. Tapi intinya, jangan kasih akses gampang ke pola lama. Kalau kamu mau jadi orang yang nulis, bikin ruang yang memudahkan nulis. Kalau kamu mau sehat, bikin makanan sehat yang paling gampang dijangkau. Kalau kamu mau serius bangun sesuatu, masuk ke lingkungan yang obrolannya memang tentang membangun, bukan cuma mengeluh. Ini penting banget, karena identitas itu bukan cuma dibentuk oleh niat, tapi oleh suasana yang kamu hirup tiap hari. Bayangin kamu pengen jadi orang yang produktif, tapi tiap buka HP yang muncul cuma drama, debat, gosip, dan konten yang bikin kamu pengen rebahan. Susah, bos. Sebaliknya, saat kamu mandi di lingkungan masa depanmu, otak pelan-pelan mulai menganggap versi baru itu normal. Awalnya asing, lalu biasa, lalu jadi standar. Dan kadang, kamu nggak berubah karena dipaksa. Kamu berubah karena rasanya makin aneh kalau tetap jadi versi lama. Nah, itu enak. Terakhir, ini yang kelihatannya kecil, tapi efeknya gila. Belajar bikin jarak antara impuls dan tindakan. Karena momen penentunya sering bukan sejam, bukan sehari, tapi 3 detik. 3 detik saat tanganmu mau buka aplikasi. 3 detik saat kamu mau bilang nanti aja. 3 detik saat kamu pingin kabur dari tugas penting ke hiburan kecil. Selama ini hidup banyak orang berjalan otomatis. Ada rasa nggak nyaman, langsung cari pelarian. Ada tugas berat, langsung scroll. Ada takut gagal, langsung sibuk dengan hal lain. Padahal, kalau kamu bisa berhenti sebentar, cuma sebentar, kamu mulai merebut setir lagi. Bukan berarti harus jadi robot dingin, bukan juga berarti harus meditasi di gunung tiap minggu. Cukup latih kebiasaan kecil. Pas pingin buka HP, tunggu dulu. Pas pingin membela alasan lama, diem dulu. Pas emosi datang, jangan langsung bergerak. Duduk sebentar dirasa nggak enaknya. Karena seringkali dorongan yang paling kuat itu cuma gelombang. Kalau nggak langsung diturutin, dia lewat. Dan dari titik itu, kamu bisa pilih dengan sadar. Gue mau jadi siapa abis ini? Ini inti perubahan. Bukan mengalahkan diri sendiri dengan drama tiap hari, tapi bikin versi baru dari dirimu makin sering menang di momen-momen kecil. Lalu ada satu bonus insight lagi. Tujuan akhirnya bukan jadi orang yang super disiplin tapi hidupnya tegang terus. Bukan jadi orang yang sekali target melesat langsung merasa dunia kiamat. Versi yang paling matang justru begini. Dia serius banget sama hal yang penting, tapi nggak ambruk waktu hasilnya belum sesuai. Dia intens tapi nggak ringkih. Dia peduli tapi nggak panik. Dia kerja keras tapi nggak menjadikan satu kegagalan sebagai bukti bahwa hidupnya selesai. Kalau dipikir-pikir, ini level yang enak banget. Karena kamu nggak lagi hidup sebagai budak impuls, tapi juga nggak hidup sebagai budak target. Kamu jalan, kamu bangun, kamu tumbuh, tapi kepala tetap lega. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa, kenapa gue selalu mulai terus hilang lagi? Mungkin jawabannya bukan karena kamu lemah. Mungkin kamu cuma belum sadar kalau perubahan besar itu selalu bikin identitas lama gelisah. Mulai dari situ, rapihin isi kepala, pilih lingkungan, cari alasan yang benar-benar narik, dan jaga jeda kecil sebelum impuls mengambil alih. Kalau kamu bisa bikin versi baru dari dirimu terasa lebih normal daripada versi lama, pelan-pelan hidupmu bakal ikut pindah level. Kalau suka bahasan kayak gini yang ringan tapi ngena, tinggal lanjut nonton Mimpi Asik dan subscribe ya. Siapa tahu video berikutnya jadi pemicu yang pas banget buat fase hidupmu sekarang.